mahasiswa sebagai sivitas akademika diposisikan sebagai, coba dibaca baik-baik ya, insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri. Nah, potensi diri itu ada dalam diri kalian coba pahami mana yang kalian akan pilih. Nah, di mana saja boleh, mau jadi magang 6 bulan atau melanjutkan, atau magang itu ada dua, ada magang potensi general. General itu bagaimana membuat kalian itu lebih siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dengan multidisiplin. Itu penempatan di kecamatan, nanti ada permasalahan-permasalahan diselesaikan secara bersama di antara teman di multidisiplin ilmu. Nah, tetapi kalau magang itu profesional, itu satu disiplin ilmu, satu bidang saja, itu penekanan kepada bidang yang ditekuninya. Misalnya mahasiswa pertanian, dia akan bekerja di kebun-kebun sawit misalnya. Nah, ini juga itu juga pengembangan diri secara profesional. Dia ingin menerapkan ilmunya di situ. Kemudian mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran. Nah, kebebasan akademik artinya ini bebas dia memilih magang atau bebas memilih seperti apa. Memilih mata kuliah bebas gitu ya. Dan akhlak mulia. Nah, ini juga kita akhlak mulia menjadi penekanan kita. Dan inilah yang selalu kita kampanyekan. Karena kepingin kita lulusan UTU ini memang disenangi oleh banyak orang. Ya, untuk disenangi maka akhlak mulia menjadi tonjolan. Nah, gitu dia. Nah, mahasiswa berhak mendapat layanan sesuai dengan bakat. Nah, yang tahu bakat mahasiswa, yang tahu minat mahasiswa, yang tahu potensi dan kemampuannya juga mahasiswa. Karena itulah kenapa kita memberikan ruang yang gerak besar kepada mahasiswa untuk memilih. Oke, hanya 110 SKS yang wajib di program studi. Itu juga ada kewajiban-kewajiban dari universitas dan juga kewajiban negara. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya adalah pilihan-pilihan, terserah mau pilih yang mana, tapi tentu kita atur sesuai dengan ketentuan, jangan terlalu jauh. Nah, bidang-bidangnya. Jadi kalau bahasa Inggris itu memang alat untuk semua ilmu, jadi semua orang boleh ngambilnya. Nah, begitu. Nah, ada juga nanti kita akan sediakan mata kuliah, misalnya budidaya kelapa sawit. Itu yang mengajar semua praktisi dari awal sampai akhir. Semester itu praktisi untuk 3 SKS. Nah, seperti ini juga diberikan ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa yang mau berminat. Prodi apa saja boleh ngambilnya. Karena itu juga pilihan. Oke. Nah, kampus Merdeka itu, ya mahasiswa itu harus memiliki wawasan yang luas terhadap bahwa begitu kompleksnya lingkungan. Jadi jangan anggap lingkungan itu begitu sederhana. Lingkungan itu begitu kompleks. Karena kompleksnya lingkungan, maka harus diselesaikan secara multidisiplin. Tidak ada disiplin ilmu pengetahuan yang bisa menyelesaikan semua aspek. Oke, yang ada adalah setiap permasalahan harus diselesaikan secara multidisiplin ilmu. Nah, oleh karena itulah maka magang yang sifatnya general ini penting kita laksanakan. Kemudian buka pola berpikir mahasiswa. Nah, bagaimana solusi agar permasalahan bisa selesai dengan baik. Kemudian harus berpikir kreatif. Ya, bagaimana agar sesuatu itu bisa lebih bermanfaat, lebih berguna. Kemudian dia juga akan melatih bekerjasama. Magang ini akan melatih bekerjasama kalau dia itu magang general. Ataupun magang profesional akan bekerjasama dengan karyawan yang sudah ada duluan. Pekerja-pekerja yang sudah ada duluan di situ. Tapi kalau bekerja sama juga dengan kecamatan, dengan camat, juga bekerjasama dengan dinas-dinas, bekerjasama dengan masyarakat. Beda dengan KKN cuma 40 hari. Nggak sempat kita jalin kerjasama, sudah selesai 40 hari. Jadi ini tidak ada, ini adalah 6 bulan. 6 bulan ini pun sebenarnya continuous. Nanti begitu kalian selesai di situ, 6 bulan, masuk lagi ada adik kelas, 6 bulan lagi gitu. Habis itu masuk lagi 6 bulan lagi gitu. Jadi terus sampai kapan-kapan. Jadi mahasiswa UTU ada selalu di kecamatan. Jadi karena itu saya kira ini kekuatan besar bagi kita sekaligus bisa melatih mahasiswa kita agar meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Komunikasi itu adalah kemampuan menyampaikan sesuatu secara baik sehingga orang senang mendengarnya, atau kemampuan menangkap dan kemampuan mendengar apa yang disampaikan oleh publik dan berikan solusi yang menginspirasi dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, karena kampus kita seperti kalian tahu kan, kampus sumber inspirasi dan referensi. Kalian itu harus menjadi sumber inspirasi dan referensi jika Anda itu berada di dalam masyarakat. Tentu masyarakat itu akan senang sekali kepada saudara jika saudara itu dengan santun mengemukakan sesuatu pendapat secara lebih nyaman dan
semua sebenarnya yang kita hadapi bisa kita selesaikan, tapi tentu dengan cara berkomunikasi dengan baik ya. Kemudian melatih kemampuan mahasiswa sebagai pemimpin ya. Dalam masyarakat itu kita leadership itu muncul ya. Bagaimana kita akan ini semua bisa nanti dijangkau dan ini akan dinilai dalam prakteknya. Nah, misalnya bekerja sama, itu Anda nggak diuji tesnya, tapi dilihat dari keseharian. Jadi di lapangan itu nanti ada penilai, penilai itu ada 2 ya. Supervisor itu ada 2. Satu supervisor yang dari kampus yang kita tunjuk yang senior, kemudian satu lagi adalah dari dari mungkin kita sudah sepakat dengan Pak Bupati seluruh Barsela. Nanti di sana adalah dari Sekwilcam, Sekcam, Sekretari Kecamatan. Nah, kalau di pabrik, kita juga sudah bicara panjang lebar dengan Direktur Utama PT ASN, itu manajer pabriknya gitu. Kalau kebun, manajer kebunnya, itu yang menjadi supervisornya. Nah, mereka akan menilai kalian di lapangan itu bukan dengan cara menguji dengan tes tertulis, tapi mereka akan menilai saudara dari keseharian. Jadi dengan melihat tindakan-tindakan, behavior kalian akan menjadi catatan dan akan diberikan nilai tertentu. Terima kasih telah menonton bagian ketiga dari sosialisasi pemagangan di kampus Universitas Tuku Umar. Saya pikir mahasiswa sekalian telah dapat memahaminya bahwa betapa pentingnya Kampus Merdeka itu diterapkan dalam praktek seorang mahasiswa menuju mahasiswa yang siap dalam menghadapi kompetisi di masa depan. Demikian.